Pada kesempatan pekan yang lalu kita sudah menyelesaikan surah An-Naba ya Bu ya. Surah An-Naba. Ya, surah An-Naba. Nah, sekarang kita akan melanjutkan bahasan berikutnya, yaitu melanjutkan surah berikutnya, yaitu surah An-Nazi'at. Surah An-Nazi'at. Surah An-Nazi'at, yaitu surat yang kalau dalam urutan mushaf itu surat yang ke-79. Surat yang ke-79. Tapi kalau urutan turunnya di dalam kitab Ma'alimus Suwar itu disebutkan urutan turunnya itu urutan ke-81. Urutan ke-81. Surah An-Nazi'at ini termasuk surah Makkiyah. Surat apa Bu? Surah Makkiyah. Surat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Jumlah ayatnya ada 46 ya. Wa ayatuha sittun wa arba'una ayah. Jumlah ayatnya ada 46 ayat. 46 ayat. Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Nama-nama surat An-Nazi'at ini yang pertama adalah surah An-Nazi'at. Jadi yang paling umum kita jumpai dalam mushaf itu disebut dengan surah An-Nazi'at. Ya, karena memang surat ini diawali dengan kata-kata wan nazi'ati gharqa. Ya. Wan nazi'ati gharqa. Ya. Kemudian nama yang lainnya adalah As-Sahirah. Ya, disebut juga surah As-Sahirah. Karena nanti di ayat yang ke-14 itu Allah Subhanahu wa taala berfirman faidahum bis-sahirah. Faidahum bis-sahirah. Kemudian nama lainnya juga disebut dengan Suratut Tomah, ya, Surah At-Tomah, Surah At-Tomah. Karena nanti di dalam ayat 34 ya Bu ya, itu Allah mengatakan Fa'idha ja'atit tommatul kubro. Ya. Karena di dalam, kenapa disebut at-tomah? Karena di surat ini, khususnya di ayat 34, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu fa'idha ja'atit tomah. Jadi kata-kata tomah disebutkan di dalam surat ini. Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Sisi lain daripada surat ini adalah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melaksanakan suatu sholat, ya, dalam satu rakaat itu membaca dua surat, yaitu surah An-Nazi'at sama surah Al-Ma'arij. Jadi pernah dalam satu sholat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca dua surat dalam satu rakaat, yaitu surah An-Nazi'at dan surah Al-Ma'arij. Ya. Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hal lainnya adalah bahwa hanya dalam surat ini ya, hanya dalam surat ini ada kata-kata An-Nazi'at, ada kata-kata As-Sahirah, ada kata-kata At-Tomah gitu ya. Biasanya kan suatu kata itu kita jumpai pada satu surat ini, di surat ini, surat yang lain gitu. Nah, ini ada kata-kata yang hanya terdapat pada surat An-Nazi'at, yaitu apa? An-Nazi'at itu sendiri, kemudian As-Sahirah, kemudian At-Tomah. Ibu sekalian, rahimani wa rahmatullah, juga di dalam surat ini juga ada ayat yang nanti
menjelaskan, menerangkan kepada kita klaim Fir'aun ya. Fir'aun itu saking sombongnya, saking ketidaktahuannya, dan karena saking sombongnya, saking ya bodohnya juga begitu ya, dia mengaku sebagai apa? Sebagai Tuhan, mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Itu adanya di dalam apa? Surat ini, yaitu di ayat 24 ya. Di ayat 24 ya. Faqala ana rabbukumul a'la. Ya. Jadi perkataan Fir'aun yang mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Ya, padahal ya dia makhluk ya. Bahkan nanti kemudian di akhir kehidupannya dia dihinakan oleh Allah, ditenggelamkan, dan jasadnya itu diselamatkan ya, untuk sebagai pelajaran bagi manusia untuk membuktikan bahwa dia itu bukan Tuhan. Tuhan kok tenggelam, Tuhan kok mati tenggelam di laut gitu ya. Tuhan apaan itu kan? Jadi coba kalau seandainya dia nggak diselamatkan fisiknya, mungkin orang akan mengatakan bahwa wah dia Tuhan beneran. Dia menempati tempatnya, bersemayam di singgasananya yang asli gitu ya. Jadi mungkin orang akan masih punya klaim-klaim Tuhan, berhubung jenazahnya, jasadnya itu ngambang dan ditemukan, orang tidak lagi bisa menganggap anggapan-anggapan yang salah ya. Udah nyata bahwa dia mati gitu. Kalau nggak ditemukan, ini malah jadi keyakinan-keyakinan yang malah semakin menjadi-jadi. Jadi ibu sekalian, rahimahullah, korelasi antara surat An-Nazi'at dengan surah An-Naba ya, bahwasanya ibu sekalian, kalau di dalam surah An-Nazi'at ini diawali ya, iftatahas surah An-Nazi'at bil qasam ya, diawali dengan sumpah-sumpah ya, untuk menunjukkan bahwa kiamat itu adalah sesuatu yang pasti akan terjadi. Maka ini berkorelasi dengan, berhubungan dengan akhir surah An-Naba ya, di mana di dalam surah An-Naba di ayat-ayat terakhir itu Allah mengatakan ya, atau di ayat terakhir, inna anzarnakum adzaban qariba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yada wa yaqul kafiru ya laitani kuntu turaba ya. Jadi ini artinya berhubungan ya, berkaitan antara surah An-Naba dengan surah An-Nazi'at ya, dengan surah An-Nazi'at ya. Hubungannya seperti itu kira-kira. Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, mari kita lihat ya, mungkin tidak semuanya kita akan bahas pada kesempatan pagi hari ini. Kita akan bahas sampai ayat 14 saja nanti ya, sampai 14 saja. Baik, silakan dilihat surah An-Naba, surah An-Nazi'at ya, surah An-Nazi'at. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan-nazi'ati gharqa. Wan-nazi'ati gharqa. Wawu di sini adalah wawul qasam ya, wawu untuk sumpah. Jadi wan-nazi'ati gharqa, demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Ini di sini diawali wawu qasam, artinya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan an-nazi'at. Nah, an-nazi'at itu diantara makna yang rajih, makna yang paling kuat itu adalah diartikan dengan al-malaikah. Al-malaikah allati tanzi'u arwahal kuffar naz'an balighan aqsal ghayati fi syiddati wal usri. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah ya dengan malaikat-malaikat yang mencabut arwah, mencabut nyawa orang-orang kafir dengan cara yang keras, dengan cara yang sangat kasar ya, dengan
cara keluarnya arwah itu juga sulit, ya, sangat sulit, tidak mudah. Ini makna daripada wan nazi'ati gharqa, demi malaikat-malaikat yang mencabut arwah, mencabut nyawa. Nyawanya siapa? Ini khususnya adalah nyawa orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar, ya, orang-orang yang tidak beriman. Dicabut dengan keras, dengan sangat keras, dengan sangat kasar, dan keluarnya arwahnya itu juga dengan sangat sulit, dengan sangat sulit. Wan nasyitati nashta, wan nasyitati nashta, dan demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa, yang mencabut arwah dengan lembut, dengan halus, ya, tidak dengan kasar. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan malaikat-malaikat yang mencabut nyawa, mencabut arwah orang-orang yang beriman dengan cara yang lembut, dan keluarnya juga mudah, dengan cara yang lembut dan dengan mudah, ya. Jadi ini sekaligus juga sebagai kabar gembira, ya, bahwa orang-orang beriman, ya itu insya Allah akan dimudahkan, ya, ketika ruhnya, ketika arwahnya keluar itu keluar dengan mudah, keluar dengan cara yang gampang, ya, karena malaikat yang ditugaskan mencabut itu akan mencabutnya itu dengan apa? Dengan lembut, tidak dengan kasar. Beda dengan apa? Beda dengan kalau arwahnya, kalau terhadap orang-orang kafir, maka arwahnya dicabut dengan kasar, dicabut dengan keras, ya, keluarnya juga susah. Makanya di dalam tafsir Sofatu Tafasir dikatakan uqsimu, makna wan nasyitati nashta itu uqsimu bil malaikatil lati tanzi'u arwahal mu'minin bisuhulatin wa yusrin, ya. Aku bersumpah, ini firman Allah, ya, aku bersumpah dengan para malaikat yang mencabut arwah orang-orang beriman dengan mudah, dengan gampang, dengan lembut, ya, dengan mudah, ya. Ibu sekalian, Ibnu Mas'ud mengatakan, Ibnu Mas'ud berkata, qala Ibnu Mas'ud, inna malakal mauti wa a'wanahu yanzi'una ruhal kafir kama yunza'us sufut, kama yunza'us sufut al-kathiru syu'ab minas sufil mubtal, ya, fatahruju nafsul kafiri kal ghariki fil ma. Sesungguhnya malaikat yang malakul maut, malaikat kematian, malaikat yang mencabut nyawa, dan teman-temannya dan kawan-kawannya itu mencabut roh orang kafir, arwah orang kafir itu seperti as-sufut, seperti besi yang banyak cabang-cabangnya itu dicabut, ya, dicabut dari wol yang basah. Ibu tahu wol, ya, wol yang basah, wol yang basah, terus dimasukkan ke dalamnya itu besi yang ada cabang-cabangnya, ya, ada kait-kaitannya, cabang-cabangnya, terus dicabut dengan keras, dengan kasar, ya. Nah, itu kira-kira gambaran betapa kasarnya, betapa sulitnya, ya, keluarnya roh orang-orang kafir. Fatahruju nafsul kafir kal ghariki fil ma, sehingga nyawa orang kafir itu keluar dari tubuhnya, dari orang kafir itu, sehingga seakan dia seperti tenggelam dalam air. Jadi ketika mau meninggal itu megap-megap seperti orang yang tenggelam dalam air. Wa yanzi'u ruhal mu'min birifkin walinin. Sedangkan malaikat maut itu mencabut roh orang yang beriman birifkin walinin, dengan lembut, dengan halus, tidak dengan kasar. Ya, wayak biduha kama yanshitu al-iqal min yadil ba'ir, dan kemudian mencabut roh orang yang beriman itu sebagaimana dia melepaskan tali dari kaki onta. Artinya tidak sulit, ya, mudah.
Ini gambaran bagaimana para malaikat memberlakukan dua jenis manusia yang berbeda, orang kafir dengan orang yang beriman. Berkaitan dengan penjelasan ya firman Allah, wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Qala Ibnu Katsir, berkata Ibnu Katsir, aqsama subhanahu bil malaikati hina tanzi'u arwaha bani adam faminhum man ta'khudhu ya ruhahu, atau faminhum man ta'khudhu ruhahu bi usrin ya fatughraqa fi naz'iha. Jadi Allah Subhanahu wa taala, kata Ibnu Katsir, bersumpah dengan para malaikat ketika mencabut arwah Bani Adam. Di antara Bani Adam itu ada yang dicabut rohnya dengan usrin, dengan sulit, sehingga kemudian ketika dicabut itu seakan rohnya itu tenggelam. Wa minhum man ta'khudhu ruhu wa minhum man ta'khudhu ruhahu bisuhulah. Dan di antara mereka, di antara Bani Adam itu ada yang dicabut rohnya bisuhulah, dengan mudah ya. Faka'annama halathu min nasyatin, seakan-akan ya diurai dari tali, jadi mudah. Ini penjelasan daripada wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Ayat yang ketiga, dan tentu ibu sekalian kita berharap ya Bu ya, kita berharap mudah-mudahan ya arwah kita ketika dicabut nanti, ruh kita ketika dicabut itu dicabut dengan lembut, dengan mudah, tidak menyakitkan ya, tidak menyakitkan ya. Makanya di antara doa yang biasa dibaca adalah Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya meskipun juga ada orang-orang yang dicabut meskipun orang beriman ya, mungkin aja merasakan beratnya sakarat ya. Beratnya sakarat. Karena itu kemudian pada penjelasan tentang kitab Riyadhus Shalihin kemarin kita diajarkan satu doa ya Bu ya. Di hadis keberapa itu Bu? Hadis yang diajarkan tentang doa agar dimudahkan, agar diringankan dari sakarat ya Bu ya. Dari sakaratil maut. Allahumma inni ala ghamaratil mauti wa sakaratil maut ya. Nah, ini doa yang kemarin sudah kita bahas di dalam bahasan kitab Riyadhus Shalihin. Jadi ada juga orang yang meskipun beriman ya, tapi secara umum kalau orang kafir pasti kasar, pasti sulit. Tapi kalau orang beriman ada yang dimudahkan ya, dan kita berharap yang termasuk yang dicabut dengan mudah, dengan halus, dengan lembut ya, sehingga tidak merasakan sebagaimana yang dirasakan oleh orang-orang kafir. Baik, ibu sekalian rahiman rahimakumullah, kita lanjutkan ayat yang ketiga. Wasabihati sabha. Wasabihati sabha. Demi malaikat-malaikat yang turun dari langit dengan cepat. Ya. Demi malaikat-malaikat yang turunnya itu ngapain? Ya, dia membawa perintah Allah, membawa wahyu Allah. Ya. Jadi demi malaikat yang turun ya dengan cepat. Ya, mereka membawa perintah Allah, membawa wahyu Allah, turun dari langit. Jadi demi malaikat-malaikat yang turun dari langit dengan cepat. Ya. Disebutkan bi amrillahi wa wahyi minas sama. Ya. Yaitu dengan membawa perintah Allah dan wahyu dari Allah turun dari langit. Kalladzi yasbahu fil ma. Seperti orang yang berenang dalam air. Ya. As-sabihat itu seakar kata dengan ini ya. Sabahayas bahu, sabahayas yasbahu. Ya, yaitu berenang ya. Kalladzi yasbahu fil ma musra'ina litanfidhi amrillah. Mereka turun dengan cepat dalam rangka menunaikan perintah Allah. Jadi malaikat itu kalau diperintah itu cepat, sat-set gitu ya. Enggak lelet. Dilakukan dengan segera.
Ya. Fasabiqati sabqa. Fasabiqati sabqa. Dan malaikat-malaikat yang mendahului dengan kencang. Demi malaikat-malaikat yang mendahului dengan kencang. Ya. Mendahului di sini maksudnya kalau di dalam tafsir itu disebutkan al malaikatul lati tasbiku bi arwahil mu'minin ilal jannah. Malaikat-malaikat yang mendahului dengan kencang karena mereka membawa arwah orang beriman biar segera sampai ke dalam surga. Di fasabiqati sabqa ay al malaikah allati tasbiqu bi arwahil mu'minina ilal jannah. Malaikat-malaikat yang mendahului dengan kencang, dengan cepat, yaitu dengan membawa arwah orang-orang beriman ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Fal mudabbirati amro. Fal mudabbirati, ya. Dan demi malaikat-malaikat yang mengatur urusan. Ya. Malaikat-malaikat yang al-mudabbirat itu adalah al-malaikatu tudabbiru syu'unal kauni bi amrihi ta'ala. Itu malaikat-malaikat yang mengatur semua urusan dunia, urusan alam semesta ini atas perintah Allah. Mengatur di sini disebutkan firyahi, mengatur angin, wal amtor, hujan, wal arzak, rizki-rizki, wal a'mar, umur-umur. Ya, wa ghairi dzalika min syu'unid dunya, dan semua urusan-urusan lainnya yaitu urusan-urusan dunia. Jadi ibu sekalian rahimani wa rahmakumullah, jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan para malaikat yang mengatur urusan angin, hujan, rizki, ya. Misalnya hari ini jam ini angin bertiup dari mana ke mana, angin apa, kecepatannya berapa, dan seterusnya. Hujan di mana, berapa curah hujannya, kadarnya berapa. Ya, rezeki seseorang ya berupa apa hari ini, ya, berapa, apa sebabnya sehingga dia dapat rezeki pada hari itu. Ya. Termasuk mengatur umur, siapa yang hari ini lahir, siapa yang hari ini meninggal, dan seterusnya. Jadi ini namanya al-mudabbirat, yaitu para malaikat yang bertugas mengatur urusan-urusan alam semesta ini, urusan dunia. Jadi ibu sekalian rahimani wa rahmakumullah, Allah Subhanahu wa taala dalam 5 ayat tersebut bersumpah dengan 5 hal, yaitu dengan an-nazi'at, an-nasyitat, as-sabihat, as-sabiqat, al-mudabbirat. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sesuatu, itu mesti ada tujuannya. Untuk apa Allah bersumpah seperti itu? Biasanya ada suatu perkara yang sangat penting yang akan disampaikan, yang akan diyakinkan, ya, yang akan ditegaskan. Ya, karena nggak mungkin sumpah-sumpah begitu saja. Mesti ada sesuatu yang akan disampaikan. Dan kalau dalam tafsir itu disebut dengan jawabul qasam, jawabnya sumpah, tujuan sumpah. Ya, tujuan sumpah dalam ayat ini itu apa? Maka disebutkan oleh para ulama bahwa jawabul qasam itu mahdzufun. Jawab qasamnya itu, tujuan Allah bersumpah itu tidak disebutkan. Ya, tidak disebutkan secara jelas begitu, tapi sudah bisa difahami. Karena saking jelasnya nggak perlu disebutkan, ya, karena memang dalam berbagai macam ayat, termasuk misalnya kita bisa lihat dalam surah At-Taghabun, ya, itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu qul bala wa rabbi la tub'atsunna tsumma la tunabba'unna bima amiltum wa dzalika 'alallahi yasir. Orang-orang kafir menyangka, ya, bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Qul, katakanlah Muhammad kepada mereka, bala, ya, bala, tidak demikian, ya, wa rabbi, demi Tuhanku, la tub'atsunna tsumma la tunabba'unna, ya,
sungguh kalian pasti akan dibangkitkan. Tsumma latunabba'unna, kemudian kalian akan diberitakan semua yang telah kalian kerjakan. Wa dzalika 'alallahi yasir, dan demikian itu adalah sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ibu sekalian rahimani wa rahmakumullah, jawabul qasam atau tujuan Allah bersumpah ini memang tidak disebutkan, tapi sudah bisa ditebak, bisa dimengerti bahwa tujuan Allah bersumpah ini ingin menjelaskan bahwa kalian, wahai orang-orang kafir yang tidak percaya kalian akan dibangkitkan, kalian itu betul-betul akan dibangkitkan di hari kiamat nanti. Kalian akan dibangkitkan dari alam kubur, kemudian nanti akan dihisab, kemudian akan diberitahukan apa saja yang dulu kalian telah lakukan, kemudian akan diberikan balasan. Jadi ingin menegaskan itu, Bu. Sekali lagi tidak disebutkan secara terang, ya, artinya mahdzuf, ya, tidak disebutkan, tapi sudah bisa dimaklumi tujuan Allah bersumpah ini itu apa? Yaitu tadi untuk menjelaskan bahwa, ya, kalau kita kan nggak beriman, orang-orang kafir itu nggak percaya, maka perlu diyakinkan dengan berbagai macam sumpah tadi bahwa hari kebangkitan itu adalah sesuatu yang pasti akan terjadi dan kalian akan mengalami. Meskipun kalian nggak percaya, kalian pasti akan mengalami. Kalian akan dibangkitkan, kalian akan dihisab, kalian akan diberitahukan semua yang kalian lakukan, dan kalian akan mendapatkan balasan sesuai dengan amal kalian. Jadi Ibu sekalian rahimani wa rahmakumullah, jadi itu tujuan daripada sumpah Allah Subhanahu wa taala terhadap 5 hal tadi. Jadi dari kata an-nazi'at, an-nasyitat, as-sabihat, as-sabiqat, al-mudabbirat ini makna yang umum, makna yang kuat itu adalah diterjemahkan dengan para malaikat tadi, Bu, ya, sesuai dengan tadi tugas-tugasnya tadi. Ya, itu kita dapatkan dalam beberapa tafsir diartikan demikian. Tapi ada juga makna lainnya terkait dengan an-nazi'at, ya, an-nasyitat, as-sabihat, as-sabiqat, al-mudabbirat. Ini ada juga yang mengartikan bahwa itu adalah an-nujum, ya, bintang-bintang. Kemudian sebagian mengatakan itu adalah sekawanan unta, kuda-kuda perang, ya. Terus termasuk para pemanah, ya, para pemanah dan seterusnya. Jadi ada beberapa makna terkait dengan kata-kata wan nazi'at, wan nasyitat, was-sabihat, was-sabiqat, fal mudabbirat tadi. Tapi makna yang paling rajih itu adalah seperti penjelasan awal tadi, itu adalah para malaikat sesuai dengan tugas-tugasnya tadi. Baik, Ibu sekalian rahimani wa rahmakumullah. Kemudian ayat berikutnya adalah akan membahas tentang orang-orang musyrik, orang-orang yang tidak percaya dengan adanya hari kebangkitan. Dan Allah akan menjelaskan bagaimana keadaan mereka pada hari yang sangat mengerikan itu, pada hari yang mereka tidak percaya tapi ternyata betul-betul terjadi. Itu seperti apa? Maka mari kita lihat, kita telaah pada ayat yang ke-6. Ya. Yauma tarjufur rajifah. Yauma pada hari, ya, tarjufur rajifah. Ketika tiupan sangkakala mengguncangkan alam. Ya. Yauma tarjufur rajifah, ya, pada hari, ya, ketika tiupan sangkakala, tiupan pertama itu mengguncangkan semesta alam ini, mengguncang semesta alam ini. Ibu sekalian, jadi ini untuk tadi menegaskan tadi bahwa hari kebangkitan itu betul-betul akan terjadi. Kalian akan dibangkitkan, dan pada hari itu adalah ketika tiupan pertama mengguncangkan alam ini, mengguncangkan segala sesuatu. Mengguncangkan segala sesuatu. Yang guncangan pertama itu nanti akan diikuti oleh tiupan kedua. Ya, tiupan yang pertama itu akan diikuti apa? Oleh tiupan yang berikutnya. Ya,
tiupan kedua. Tatsba'uhar radifah, diiringi oleh tiupan kedua. Yakni tiupan yang pertama yang mengguncangkan segala sesuatu itu akan diiringi oleh tiupan kedua. Tiupan kedua itu tiupan di mana manusia itu dibangkitkan dari alam kuburnya. Ya, dibangkitkan dari alam kuburnya. Di dalam Sofwatu Tafasir itu dijelaskan perkataan sahabat Ibnu Abbas ya. Ar-rajifatu war-radifah huma an-nafkhatani. Yang dimaksud ar-rajifah dan ar-radifah huma an-nafkhatani. Keduanya itu adalah dua tiupan, yaitu al-ula tiupan yang pertama, watanya dan tiupan kedua. Amal ula fatumitu ya, fatumitu kulla syai'in. Adapun tiupan yang pertama itu mematikan segala sesuatu biidznillah, dengan izin Allah. Wa amma tsaniyah, adapun tiupan yang kedua fatuhyi kulla syai'in. Tiupan yang kedua itu akan menyebabkan segala sesuatu itu hidup kembali biidznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ketika kemudian mereka dihidupkan kembali, dibangkitkan kembali, itu bagaimana keadaannya? Nah, bagaimana keadaannya? Maka diterangkan di dalam ayat berikutnya. Ya. Qulubu yauma idzi wajifah. Qulubun, hati-hati. Hati maksudnya hati ya, bukan hati-hati ya. Qulub itu jamak dari qalbun. Hati manusia yauma idzin, pada hari itu wajifah. Wajifatun, merasa sangat takut ya. Dan tentu yang dimaksud di dalam ayat ini adalah bukan hati orang beriman, tetapi yang dimaksud adalah hati orang-orang kafir. Qulubul kuffar fi dzalikal yaum. Hati orang-orang kafir pada saat itu, pada hari itu adalah wajifah, ay khaifah, wajilah, muttaribah ya, sangat ketakutan, sangat guncang ya, sangat ketakutan. Ya. Karena dia tidak siap, dia tidak percaya, tapi ternyata betul-betul terjadi. Dan dia tentu tahu keadaannya akan dialami. Ibu sekalian rahimani rahimakumullah, absaruha khashi'ah. Absaruha khashi'ah. Pandangannya tunduk. Pandangannya di dalam tafsir ini disebutkan absaru ashabiya zalilatun haqiratun. Ya, pandangannya tunduk ya, sangat rendah gitu ya, tertunduk karena apa? Mimma ayanat minal ahwal ya, karena menyaksikan kedahsyatan situasi-situasi yang sangat mengerikan pada saat itu, sehingga pandangannya tertunduk ya. Nah, dalam kondisi semacam itu, itulah ya keadaan orang-orang kafir ya pada saat itu. Itulah situasi yang dialami oleh orang-orang kafir. Nanti kita akan dapatkan di dalam hadis-hadis Nabi ya Bu ya, bahwa ketika orang itu dibangkitkan dari alam kubur, itu dibangkitkan dalam kondisi secara umum Bu ya, itu dalam keadaan tuhsyaruna hufatan uratan ghurlan ya, dalam kondisi tidak pakai pakaian, dalam kondisi hufatan itu artinya tidak pakai sepatu, uratan tidak pakai pakaian, ghurlan tidak atau belum berhitan. Jadi manusia itu nanti dibangkitkan dari alam kubur itu dalam kondisi tidak pakai sendal, tidak pakai sepatu, ya, tidak pakai pakaian sehelai benang pun, dan juga dalam kondisi belum khitan. Nah, nanti yang paling pertama akan diberikan pakaian itu Nabi Ibrahim, Bu. Fa awwalu man yuksa Ibrahim. Yang paling pertama akan dikasih pakaian itu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ya, baru kemudian yang lain-lainnya. Nah, Ibu sekalian rahimani rahimakumullah, di dalam hadis yang lain kita jumpai pula bahwa orang itu ketika nanti dibangkitkan umurnya itu kisaran 33-an Bu. Ya, ketika dibangkitkan itu umurnya itu sekitar 33 tahun. Kalau dia penduduk surga, kalau dia adalah orang beriman, maka nanti posturnya itu ya, tingginya ya itu seperti Nabi Adam. Kemudian parasnya dalam satu riwayat itu disebutkan
seperti Nabi Yusuf, hatinya seperti Nabi Ayub. Ya. Tapi kalau orang kafir, orang yang ya tidak beriman, kalau dia penduduk neraka, maka badannya akan dibikin sangat besar ya, seperti gunung. Seperti apa, Bu? Seperti gunung, ya, seperti gunung. Kulitnya juga sangat tebal. Kulitnya sangat tebal. Terus bahkan giginya itu seperti gunung Uhud. Seperti bukit Uhud. Nah, itu kondisi orang-orang kafir ya, kondisi yang sangat mengerikan. Naudzubillah min dzalik. Itu bagi laki-laki, Pak. Kalau bagi perempuan? Ya secara umum seperti itu, Bu ya. Secara umum seperti itu. Artinya beda kondisi antara orang-orang yang beriman sama orang kafir. Orang beriman ya dibangkitkan dalam wajah yang rupawan, hati yang seperti hatinya Nabi Ayub, ya, terus juga dalam postur yang baik begitu ya, dalam postur dalam kondisi yang baik. Beda dengan orang-orang kafir ya. Naudzubillah min dzalik ya. Kita berlindung dari segala keburukan. Ibu sekalian, rahimanallah. Nah, kemudian ayat berikutnya ini menjelaskan kepada kita tentang perkataan atau sikap orang-orang kafir ketika masih di dunia. Di ayat yang ke-10 itu, Bu ya. Yaquluna inna lamarduduna fil hafirah. Yaquluna, mereka, yakni orang-orang kafir itu berkata, inna, apakah kita benar-benar lamarduduna, akan dikembalikan ya fil hafirah kepada kehidupan yang semula. Ya, jadi ini pertanyaan orang-orang kafir, tapi nadanya ngejek, nadanya itu nggak percaya, nadanya mengingkari. Apakah benar kita ini akan dikembalikan kepada kehidupan yang semula? Aidza kunna idzaman nakhirah. Ya. Apakah akan dibangkitkan juga ya? Ya, kita ini apakah kita akan dibangkitkan juga meskipun kita sudah menjadi tulang belulang yang hancur? Ini pertanyaan, tapi nadanya nggak percaya, nadanya itu ngejek. Bener nggak? Meskipun kita ini sudah jadi tulang belulang yang hancur, bener nggak kita ini akan dibangkitkan? Ya. Ini nada tidak percaya, nada mengejek. Qalu, mereka berkata, tilka idang karratun khasirah. Ya. Mereka berkata, idang karratun khasirah. Kalau demikian, itu adalah pengembalian yang khasirah, yang merugikan. Kalau memang betul-betul nanti akan dikembalikan, berarti itu adalah pengembalian yang apa? Yang merugikan. Ya, yang merugikan. Kenapa? Karena menurut informasi penjelasan dari Rasulullah, orang kafir itu akan berada dalam neraka. Jadi mereka itu ya sebenarnya ya sudah diberitahu dan mereka juga sudah tahu, tapi ya tadi masih mempertanyakan, masih tidak percaya. Kalau memang betul kita dikembalikan, merugikan sekali pengembalian seperti itu. Jadi ini ngenyek ya, ungkapan ngenyek, ungkapan meledek ya, tidak percaya. Maka kemudian dibalas oleh Allah, ditanggapi oleh Allah, fa innama hiya zajratu wahidah. Di ayat yang 13, fa innama hiya zajratu wahidah. Ya, maka ya sesungguhnya hanyalah hiya zajratu wahidah. Hiya zajratu wahidah. Itu adalah pengembalian yang apa? Yang pengembalian itu hanyalah dengan sekali tiupan. Jadi pengembalian itu bukan sesuatu yang sulit, tapi pengembalian itu hanyalah dengan sekali tiupan saja. Ya. Fa innama hiya sayhatun wahidah. Ini ya mati ya, Bu ya. Zoomnya ini ya mati ya, Bu ya. Ya sebentar, Bu ya. Kita
Ya, kita tadi sampai berapa Bu? Ayat berapa Bu? 13 ya. Ke-13 ya. Fa innama hiya zajratu wahidah. Maka sesungguhnya hanyalah ya, pengembalian itu adalah zajratu wahidah, dengan sekali tiupan saja. Jadi dengan sekali tiupan ya, ketika tiupan itu ditiupkan maka seketika itu orang-orang akan bangkit dari kuburnya ya. Faidahum bisahirah, faidahum bisahirah, maka seketika itu mereka hidup kembali di bumi, sudah tiba-tiba berada di atas bumi ya. Jadi ketika ditiupkan sudah langsung berada di atas bumi. Ini penjelasan dari para ulama ya. Faidal khalaik jami'an ala wajhil ardi. Jadi begitu ditiupkan semua makhluk itu, semua manusia itu tiba-tiba sudah di atas bumi, ala wajhil ardi. Ya, ba'dama kanu fi batnya. Setelah sebelumnya sesaat yang lalu itu masih di perut bumi. Begitu ditiupkan langsung berada di atas bumi. Itu makna daripada ayat ini. Tapi ada juga makna yang lain, bahwa makna sahirah itu artinya orang yang setelah dibangkitkan ya dari alam kuburnya tadi itu tidak tidur ya. Jadi wakila fiha as-sahirah li'anna man 'alaiha yauma idzin la yanamun. Ya. Jadi ada juga yang mengatakan mereka itu nanti pada saat itu tidak tidur, tapi melek terus selamanya. Ya, sebenarnya tidak saling bertentangan karena memang setelah itu tidak ada lagi hari-hari sebagaimana di dunia. Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ini jadi kita sampai pada ayat 14. Nah, dari beberapa ayat yang kita bahas ini, Ibu sekalian, ada beberapa kesimpulan ya yang kita akan tegaskan kembali. Pertama, bayan annallah ta'ala yuksimu bima yasha' min makhlukati, bahwa Allah itu bisa bersumpah dengan apa saja yang Allah kehendaki ya, termasuk dengan makhluknya. Jadi kalau Allah itu ya kadang bersumpah dengan dirinya, kadang bersumpah dengan makhluknya, dengan ciptaannya. Beda dengan kita. Bi khilafil abdi, beda dengan kita sebagai hamba. Kita fa innahu la yajuzu lahu an yuqsim bi fa innahu la yajuzu lahu an yuqsima bi ghairi rabbih. Kalau seorang hamba atau manusia seperti kita ini tidak boleh bersumpah selain dengan nama Allah. Jadi kalau kita itu wajib kalau sumpah itu ya demi Allah, wallahi ya. Itu harus begitu. Tapi kalau Allah ya boleh dengan apa saja, dengan malaikatnya, dengan matahari, dengan bulan, dengan waktu duha, dengan waktu asar, dan yang lain-lainnya. Kemudian yang kedua, ayat yang kita baca tadi menegaskan kepada kita, menjelaskan pada kita bahwa anna ruhal mu'min ya tunza'u indal mauti naz'an sari'an, bahwa roh orang beriman itu ketika meninggal dicabut dengan cepat ya, dengan cepat ya. La yajidu minal alami ma yajidul kafir, ya, tidak mendapati rasa sakit sebagaimana yang dialami oleh orang kafir. Nah, jadi kita berharap mudah-mudahan nanti kita mengalami kemudahan ya, sebagaimana diceritakan dalam ayat tadi. Kemudian yang ketiga adalah takrir aqidatil ba'si, ya, menegaskan tentang akidah, keimanan, tentang keyakinan adanya hari kebangkitan, wal jaza, dan juga hari pembalasan ya, dengan tadi didahului dengan sumpah-sumpah tadi ya. Diawali dengan sumpah yang 5 hal tadi itu menunjukkan bahwa ini betul-betul akan terjadi. Tidak boleh ada keraguan sedikit pun, tidak boleh ada sanksi, tidak boleh ada masih rasa ragu, mempertanyakan, tidak boleh. Ini betul-betul akan terjadi. Baik Ibu sekalian, saya kira sementara bahasan surah An-Nazi'at ini sampai pada ayat 14 ini ya. Nanti pada ayat 15 dan berikutnya kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang.
Insya Allah.